Sekitar abad 15 Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Campa yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di daerah Ciamis. Setelah kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 Masehi berdiri kerajaan Sumandeng Larang sebagai penerus kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Geusan Ulun. Pada masa 1608, Prabu Geusan Ulun wafat dan diganti oleh putranya Rangga Gempol Kusumadinata. Pada masa itu, di Jawa Tengah telah berdiri kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung. Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan mengusir kompeni Belanda dari Batavia. Rangga Gempol Kusumadinata sebagai Raja Sumandeng Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Pada tahun 1620, Rangga Gempol Kusumadinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan kerajaan Sumandeng Larang di bawah naungan kerajaan Mataram. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumadinata wafat, dan sebagai penggantinya, Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Geusan Ulun. Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumadinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian, beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumandeng Larang dengan imbalan, apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumandeng Larang akan diserahkan kepada Banten. Sejak saat itu, banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum. Di bawah pimpinan Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi juga merupakan awal usaha pertama Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh kompeni Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang, beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surangrono dari Mojo Agung, Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras, dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Langkah awal yang dilakukan Arya Surangrono adalah dengan mendirikan 3 desa, yaitu Waringin Pitu, atau yang dikenal dengan Teluk Jambe, Desa Parakan Sapi di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur, dan Desa Adiarsa, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang Barat, dengan pusat kekuatan ditempatkan di Desa Waringin Pitu. Demi menjaga keselamatan wilayah kerajaan Mataram sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia. Namun serangan ini gagal disebabkan keadaan medan yang sangat berat. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wira Perbangsa Sari Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya menuju Karawang dengan tujuan membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang dianggap gagal. Setelah Wira Perbangsa wafat, jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633 sampai 1677. Pada abad 17, kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram, dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ia tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara.
Dalam upayanya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang untuk dijadikan sebagai basis untuk pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Sehingga pada tanggal 14 September 1633 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singa Perbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama, sehingga menjadi tradisi setiap tanggal 10 Maulud diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Karawang.